Selamat siang semuanya, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang organisasi olahraga. Namun perkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Cynthia, NIM 48 2019 007. Yang kedua Dani Triomega, NIM 48 2019 013. Yang ketiga Yusuf Artanto, NIM 48 2020 601. A. Organisasi olahraga. Pengertian organisasi olahraga. Organisasi adalah suatu wadah yang di dalamnya terdiri dari orang, saran, biaya, dan tujuan yang terorganisasi dengan baik. Untuk mencapai tujuan organisasi adalah gabungan alat-alat dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan. Dalam kamus administrasi, organisasi disebut suatu sistem usaha kerjasama dari kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi terdapat 3 unsur, yaitu 1. Sekelompok orang, 2. Terdapat interaksi dan kerjasama, 3. Mempunyai tujuan yang sama. B. Pentingnya pengorganisasian. Pengorganisasian menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi yang dapat dianggap sebagai sebuah kerangka yang merupakan titik pusat, sehingga manusia dapat menggabungkan usaha-usaha mereka dengan baik. Pengorganisasian merupakan kasus di mana berbeda halnya dengan ilmu pasti dasar. Jumlahnya adalah lebih besar dibanding dengan jumlah bagian-bagian individual. Pengorganisasian dapat menimbulkan efek yang baik atas usaha menggerakkan dan pengawasan manajerial. C. Struktur dan tipe-tipe organisasi. Organisasi adalah suatu wahana untuk mencapai tujuan. Dalam penyelidikan, untuk mencapai tujuan organisasi menggunakan input, transformation, output. Organisasi ini dapat diinput seperti mendapat sumber daya keuangan, sumber daya manusia, material kasar atau non-material, para ahli atau expertise, dan pengetahuan dari lingkungan luar atau external environment. Kemudian mereka mentransformasikan input melalui teknologi dan melalui keterampilan dan kemampuan karyawan untuk memproduksi output seperti barang dan servis yang diolah konsumsinya. Sebagai tambahan, organisasi ini dapat mengelola lingkungan di luar dengan menggunakan power dan kontrol terhadap organisasi-organisasi lainnya. Tipe-tipe organisasi olahraga. A. Organisasi publik. Organisasi publik ini termaksud federal atau pemerintah negara bagian, seperti departemen pemerintah lokal atau regional yang bertanggung jawab akan program olahan dan rekreasi dan pemeliharaan akan lapangan olahraga, arena atau gedung tertutup, kolam renang, dan park. Yang B. Organisasi nirlaba. Para eksekutif sukarelawan mengelola organisasi nirlaba. Mereka mungkin menyewa staf yang dibayar untuk menjalankan tugas harian dalam pengoperasi organisasinya. Sebagai contohnya itu Komite Olimpiade Indonesia, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, dan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, serta induk-induk organisasi cabang olahraga lain yang menjadi anggota Komite Olimpiade Indonesia adalah termaksud sebagian organisasi yang nirlaba.
Para anggota eksekutif yang sukarelawan sering kali memberi tugas sebagai anggota badan direktur atau komite eksekutif yang membuat keputusan kebijakan tentang pengarahan pada kegiatan olahraga dan mempercayakan kepada staf yang digaji guna melaksanakan dan memberi evaluasi pada kebijakan tersebut. Ketiga, organisasi komersial atau commercial organization. Tujuan utama dari organisasi komersial adalah mengumpulkan keuntungan. Oleh olahraga profesional, pabrik alat-alat olahraga dan pengecernya adalah organisasi komersial. Organisasi yang memberikan servis pada olahraga atau servis yang berkaitan dengan olahraga, seperti misalnya berkumpul klub privasi, fitness, klub tenis, dan fasilitas panjat dinding, juga beroperasi sebagai organisasi komersial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ega. Selamat siang semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan hakikat organisasi. Organisasi sebagai wadah adalah tempat di mana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sehingga bersifat relatif. Organisasi sebagai proses menyoroti interaksi antara orang-orang di dalam organisasi itu. Oleh karena itu, organisasi sebagai proses jalan lebih dinamis sifatnya dibandingkan dengan organisasi sebagai wadah. Ada dua macam hubungan di dalam organisasi, yaitu yang pertama, hubungan formal. Hubungan formal ialah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas, atau organisasi yang memiliki struktur bagian yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara penjabat dalam suatu organisasi. Yang kedua, hubungan informal. Organisasi informal merupakan kumpulan antara perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari, meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang disadari itu untuk tujuan bersama, kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersalurkan dalam organisasi yang formal. Prinsip-prinsip organisasi. Ada beberapa prinsip-prinsip keorganisasian. Yang pertama, terdapat tujuan yang jelas. Tujuan organisasi yang harus dipahami setiap orang di dalam suatu organisasi, adanya kesatuan arah, adanya kesatuan perintah, adanya keseimbangan antar wewenang dan tanggung jawab, adanya pembagian tugas, adanya struktur organisasi, adanya pola dasar organisasi harus relatif permanen, dan juga adanya jaminan jabatan. Bentuk-bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah, antara eselon satu dengan eselon yang lain, masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Yang kedua, ada organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung. Yang ketiga, ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional ada struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan kemampuan, keterampilan, dan skill yang sama untuk melakukan tugas-tugas yang sama, yang selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa unit kerja. Dan yang terakhir, ada organisasi tipe kepanitiaan. Organisasi panitia adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinan kolektif. Jadi, organisasi dalam bentuk panitia ini adalah organisasi di mana para pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat
panitia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Yusuf. Penyelenggara pertandingan. A. Menyusun perencanaan penyelenggaraan kejuaraan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk tujuan yang ditetapkan bersama dengan tindakan bertahap guna mencapai tujuan perorganisasian. Untuk menyusun suatu perencanaan diperlukan juga 5W1H dan juga diperlukan 5M, yaitu diantaranya yang pertama adalah man, kedua money, ketiga mesin, keempat material, dan kelima metode. Sebelum menyusun perencanaan penyelenggaraan kejuaraan, kita juga harus memperhatikan penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan yaitu diantaranya yang pertama ada tujuan, yang kedua ada olahragawan, ketiga pelaksana, keempat alat-alat dan lapangan, yang kelima lingkungan, dan yang keenam waktu penyelenggara. B. Perorganisasian dan staffing. Di dalam suatu kepanitiaan penyelenggara olahraga atau bagian dari suatu kepengurusan cabang olahraga yang bersifat permanen maupun sementara harus memiliki susunan kepanitiaan, yaitu diantaranya yang pertama ada ketua, yang kedua ada sekretaris, ketiga bendahara, dan yang keempat pimpinan penyelenggara. C. Tugas dari panitia penyelenggara pertandingan cabang olahraga menjelang pertandingan, saat pertandingan, dan sesudah pertandingan selesai. Yang nomor 1, menjelang pertandingan. Menjelang memulainya pertandingan, panitia penyelenggara memiliki tugas-tugas tertentu, di antaranya yaitu A. Bimbingan, di mana panitia harus memberi suatu bimbingan terlebih dahulu kepada para peserta perlomba sebelum mulai perlombaan. Yang B. Pelaksanaan pedoman pertandingan atau perlombaan. Yang C. Formulir. Panitia harus menyiapkan formulir pendaftaran untuk siapa saja yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti perlombaan tersebut. Yang D. Langkah kegiatan pimpinan. Tugas panitia harus memberitahu langkah kegiatan perlombaan kepada para peserta yang sudah ditentukan oleh pemimpin. Yang E. Penentuan peserta. Panitia harus bisa menentukan siapa saja peserta untuk mengikuti sebuah kegiatan pertandingan tersebut atau perlombaan tersebut. Yang F. Undangan untuk peserta. Dan panitia juga harus menyebarkan undangan perlombaan untuk orang-orang yang ingin mengikuti perlombaan tersebut. Nomor 2. Saat pertandingan berlangsung. Saat pertandingan berlangsung, panitia penyelenggara tidak terlalu memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan, karena suatu pertandingan itu sendiri sudah memiliki pimpinan di dalam lapangan yang bisa disebut dengan wasit pertandingan atau pemimpin pertandingan. Jadi, tugas panitia penyelenggara pertandingan hanya cuma mengawasi jalannya pertandingan, apakah ada keributan yang disebabkan oleh penonton ataukah tidak ada. Yang terakhir, sesudah pertandingan selesai, panitia juga tidak memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Panitia cuma harus membersihkan atau membereskan tempat atau lapangan yang telah dipakai untuk pertandingan tersebut, supaya tempat pertandingan tersebut terlihat bersih dan rapi seperti semula. Ya, itu aja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Apabila ada materi yang kurang jelas yang saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.